Nabi SAW. Maka semua orang pasar senang, berlarian datang ke masjid, ingin melihat, ingin mengambil harta Nabi SAW yang dibagi-bagikan. Maka mereka melihat tidak mendapati apa-apa di masjid, tidak ada harta Nabi yang dibagi-bagikan. Maka mereka berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah katakan, apa yang kalian lihat? Kami melihat tidak ada harta Nabi yang dibagi-bagikan. Kami melihat ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang ta'lim. Maka sahabat Abu Hurairah katakan, itulah harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibagi-bagikan. Keuntungan daripada ikram muslimin. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat meriwayatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyum di depan saudara muslim itu adalah sedekah. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang muslim berjumpa, ucapkan salam, berjabat tangan, maka semua dosanya akan berguguran, sama seperti daun berguguran dari ranting pohon. Cerita lagi, sahabat Abu Hurairah lagi diceritakan. Sahabat Abu Hurairah ini kelaparan, tinggalnya di masjid. Dia melihat ada sahabat Umar datang, maka dia berkata dalam hati, mungkin sahabat Umar akan mengajak saya makan di rumahnya. Dia berjumpa dengan sahabat Umar, ucapkan salam, salaman dengan sahabat Umar, berbincang-bincang dengan sahabat Umar. Tetapi sahabat Umar pergi begitu saja tanpa mengajak dia makan. Sahabat Abu Hurairah kecewa, hari ini saya tidak akan dapatkan makan. Tidak lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam hati sahabat Abu Hurairah berkata, mungkin sahabat Abu Bakar akan mengajak saya makan. Dia berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, ucapkan salam, dia berjabat tangan, dia berbincang-bincang dengan sahabat Abu Bakar. Setelah itu sahabat Abu Bakar pergi begitu saja tanpa mengajak dia makan. Sahabat Abu Hurairah kecewa, hari ini saya tidak akan dapatkan makanan. Tidak lama dia melihat ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Abu Hurairah berkata dalam hati, mungkin Nabi akan mengajak saya makan di rumahnya. Maka dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia ucapkan salam, dia berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW melihat, kamu lapar Abu Hurairah? Betul ya Rasulullah, ayo kita makan di rumah. Maka sahabat Abu Hurairah senang. Mereka berjalan berdua di rumah Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi, Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada wahai suamiku. Ada apa yang ada? Ada yang ada. Ada satu gelas susu saja. Sini ambil satu gelas susu tersebut. Maka diambil satu gelas susu tersebut. Wahai Abu Hurairah, di masjid ada lagi 70 orang. Ayo kita minum susu bersama-sama. Sahabat Abu Hurairah pergi ke masjid. Dia datangi 70 orang tersebut. Tapi sahabat Abu Hurairah berpikir, ini minum 70 orang, sedangkan gelasnya susunya cuma satu gelas saja. Saya tidak akan kebagian nantinya. Tapi karena perintah Nabi, dia taat saja. Panggil satu persatu, semuanya diberi minum. Satu persatu diberi minum, semuanya diberi minum sampai mereka puas. Sampai mereka puas satu persatu, sampai mereka selesai 70 orang tersebut. Mereka kembali ke masjidnya 70 orang. Tinggal Nabi SAW dengan sahabat Abu Hurairah. Maka Nabi katakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu minum duluan. Saya Rasulullah. Maka dia minum. Dia minum sedikit, takut kehabisan. Cukup ya Rasulullah. Kata Nabi, minum lagi, minum lagi. Maka sahabat Abu Hurairah minum lagi. Minum dikit, takut kehabisan. Cukup ya Rasulullah. Kata Nabi, minum lagi, minum lagi. Maka sahabat Abu Hurairah minum lagi, minum lagi, minum lagi, terus sampai puas, sampai kenyang. Cukup ya Rasulullah, saya sudah kenyang ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Maka terakhir Nabi SAW mengambil susu tersebut. Beliau minum sampai habis. Inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan daripada ikhlas. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat meriwayatkan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal. Dari sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan tolong umat ini karena doa, salat dan keikhlasan orang-orang yang lemah. Dari sahabat meriwayatkan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan yang pertama kali akan dihisab adalah 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid. Maka yang pertama diperlihatkan pahalanya di surga. Maka Allah katakan kepada orang tersebut, ini apakah amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang itu menjawab, betul ya Allah, saya berperang karena Engkau ya Allah. Maka Allah SWT katakan, kamu dusta, kamu berperang ingin dikatakan pahlawan. Maka Allah SWT perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pahalanya di surga. Apakah ini amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang ini menjawab, betul ya Allah, saya belajar ilmu agama karena Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kamu dusta, kamu belajar ilmu agama agar dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Qori. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala buka pahalanya di surga. Apakah ini amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang itu menjawab, betul ya Allah, saya sedekah karena Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kamu dusta, kamu sedekah ingin dikatakan dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam neraka. Setelah hisaban tersebut maka dihisab yang lain. Keuntungan daripada dakwah wa tabligh. Dari sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepagi atau sepetang kita keluar jalan Allah akan lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Dari sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sakit kepala saat keluar jalan Allah dan dia berharap pahala, maka dosa yang dahulu Allah SWT akan hapuskan. Beliau cerita Rasulullah SAW bersama para sahabat melihat orang kafir Yahudi mati, dibawa ke penguburan. Maka Nabi SAW menangis. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, saya belum pernah ketemu dia dan dakwah kepada dia, dan nanti dia akan disiksa, mati dalam kubur, nanti dia akan gak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dan dia akan disiksa di dalam kubur, dan dia akan masuk neraka selamanya. Sahabat Julaibib, beliau cerita ini kisah satu sahabat, orangnya ini miskin, hitam, ya, dia tinggalnya di masjid. Maka Nabi melihat, wahai Julaibib, kenapa engkau bersedih? Maka Julaibib diam saja. Maka Nabi bertanya, apakah kamu mau menikah? Mau ya Rasulullah. Di sana ada wanita cantik. Kamu mau menikah? Mau ya Rasulullah. Saya perintahkan kepada kamu untuk menikah dengan dia. Maka sahabat Julaibib senang. Dia datangi, pergi ke rumah tersebut. Dia ketuk rumahnya, ucapkan salam.
Dia buka pintunya, waalaikumsalam. Bapaknya keluar, ada apa wahai Julaibib? Saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengan putri Anda. Maka bapaknya senang. Wah, Nabi SAW akan menikah dengan anak saya. Bukan, saya yang diperintahkan untuk menikah dengan putri Anda. Wah, kamu ini gak pantas menikah dengan putri saya. Sana pergi. Maka sahabat Julaibib sedih, ditolak lamarannya. Maka setelah sahabat Julaibib pergi, anak perempuannya mendengar pembicaraan ayahnya dengan sahabat Julaibib. Wahai ayah, siapa yang datang ayah? Itu Julaibib. Mau apa dia? Dia mau menikah dengan kamu. Siapa yang perintah? Rasulullah SAW. Kalau kita tolak, nanti Allah akan murka kepada kita. Bapaknya takut juga. Wah, kamu mau menikah dengan Julaibib? Mau ayah, gak apa-apa, kita taat saja. Maka bapaknya katakan, oke, dipanggil, wahai Julaibib, kamu boleh menikah dengan putri saya. Maka sahabat Julaibib mendengar, alhamdulillah, sahabat Julaibib senang. Setelah itu sahabat Julaibib balik ke masjid. Dia berpikir lagi, gimana saya menikah, mahar belum punya. Untuk pernikahan belum punya mahar. Maka Nabi bertanya, apakah kamu sudah melamarnya? Sudah ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau masih bersedih? Sahabat Julaibib diam saja. Kamu tidak punya duit ya untuk menikah? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW perintahkan, wahai Julaibib, kamu ambil uang di sana untuk mahar pernikahan kamu. Maka sahabat Julaibib senang. Sahabat Julaibib ini datang ke rumah sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat ini memberikan mahar yang untuk pernikahan sahabat Julaibib. Sahabat Julaibib senang, dia pergi ke pasar, dia cari untuk mahar pernikahannya. Dia beli cincin, dia beli anting, dia beli kalung, dia beli baju. Tetapi dia mendengar Nabi SAW sedang berperang, berjuang di jalan Allah. Sedangkan saya enak-enak menikah. Nabi sedang berjuang, masa saya harus menikah? Batalkan pernikahan, kembalikan semua perhiasan. Mana uangnya? Maka dia pergi, dia cari, dia beli pedang, dia beli panah, dia beli kuda, dia beli baju besi, pakai topeng. Maka sahabat Julaibib maju ke medan perang, pacu kudanya. Sahabat yang lain berkata, itu sahabat, siapa itu? Itu mungkin sahabat Julaibib. Oh bukan, Julaibib hari ini menikah. Maka sahabat Julaibib maju terus ke medan perang. Maka dia maju ke medan perang sendirian sampai dia syahid di jalan Allah. Maka setelah peperangan selesai, Nabi SAW memeriksa pasukannya. Dilihat ini siapa yang bertopeng. Maka setelah dibuka, wah, Masya Allah, ini Julaibib, harusnya kamu menikah hari ini. Maka setelah 3 keanehan dibuat oleh Rasulullah SAW saat penguburan. Pertama, Nabi SAW berjalan perlahan-lahan. Kedua, Nabi memalingkan wajah. Yang ketiga, Nabi tersenyum. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, waktu pemakaman sahabat Julaibib, kenapa engkau berjalan perlahan-lahan? Nabi SAW bersabda, saya melihat begitu banyaknya malaikat sedang menghantarkan sahabat Julaibib, dan saya mencari tempat yang kosong agar tidak terinjak para malaikat. Yang kedua, kenapa engkau ya Rasulullah memalingkan wajah? Maka Nabi SAW bersabda, saya melihat satu bidadari tersingkap betisnya, saya malu melihatnya. Yang ketiga, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum di saat pemakaman sahabat Julaibib? Maka Nabi SAW menjawab, saya melihat begitu banyaknya bidadari sedang mengambil hitamnya sahabat Julaibib untuk jadikan tai lalatnya bidadari. Yang tadinya sahabat Julaibib hitam berubah menjadi putih bersinar. Alhamdulillah, siapa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwakan agama Allah.
Sedia insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Bapak yang mulia, inilah mereka. Ya, masih banyak lagi hadis yang dihafal. Cuman kita juga batasi waktunya. Jadi teman-teman kita itu tunarungu mereka bisa Pak dilatih. Ada yang sudah hafal Quran, seperti ini hadis-hadis Nabi. Ada yang cerita Rasulullah, macam-macam. Asalkan kita bawa mereka dalam kerja dakwah ini. Ya. Saya pernah bawa teman saya tunarungu, namanya Anwar dari Bogor. Saya bawa ke Aceh 4 bulan. Pulang dari Aceh, setelah sampai di rumah dia dapat 6 orang. Kita dapat dari Aceh itu 6 orang, ikut juga 4 bulan, bawa ke Bogor. Nah di Bogor dia bawa silaturahmi, teman-teman Tuli ini dibawa bawa keliling. Setelah itu dia minta izin sama teman-teman, udah jam 10 malam, minta izin. Saya mau istirahat, capek, mau tidur. Salaman, sudah setengah 12 dia bangun dari tidurnya di masjid sama-sama jamaah itu. Dia begini tangan dia, meninggal. Teman saya tanya, Jis, itu si Anwar ada penyakit ayan? Enggak, selama ini saya sama 3 hari, 40 hari, 4 bulan sama dia, enggak ada sakit ayan tuh, enggak ada. Emang kenapa? Dia begini. Ya ilah, itu malah ilah illallah Pak. Ya, tunarungu Pak, ucap la ilaha illallah, meninggal di masjid lagi, masya Allah. Jadi yang mulia perlu diusahakan. Ya, kasihan mereka, banyak pemurtadan di kalangan mereka. Saya udah ketemu Pak, saya masuk hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ini banyak yang memurtadkan. Saya ketemu di sini juga ada, di Makassar ada, di Palu ada, seluruh Indonesia ini ada yang ikut SSY, saksi-saksi Yehova. Dibawa mereka ke gereja, dibaptis ke sana. Ya, saya sama Pak Gusti Condro ke Jogja. Bapak kalau mau ke Jogja di sana ada museum kereta. Ya, ada museum kereta. Itu yang jaga Gusti Condro, adanya Sultan Hamengkubuwono. Nah, kalau ketemu dia emang dia bisa bicara. Dia bisa bicara. Tapi kalau kita tutup mulut gini dia nggak tahu kita bicara apa. Nah, saya datang ke sana kan, kami itikaf di Masjid Kauman Jogja. Kita itikaf di Masjid Kauman Jogja. Waktu itu saya bawa jamaah Malaysia tunarungu. Saya bawa ke situ, di bawah tempatan kita ke Gusti Condro. Karena Gusti Condro ini tunarungu, adanya Sultan. Datang, ayo kita ke masjid. Di masjid ada ceramah. Dia bilang, sudah, di rumah saya sudah ada ceramah. Oh, ada penerjemah? Ada. Saya baru mikir ini, selama ini penerjemah bahasa isyarat khusus agama itu baru kita saja yang ada di markas Taslim sekarang. Di markas tempat lain belum ada. Ya, tempat lain belum ada. Bahkan yang di TV itu, kalau Bapak lihat ya di TV, itu mereka nggak menguasai bahasa isyarat agama, nggak menguasai. Makanya kalau ada program kayak acara di Jakarta, TV One, Damai Indonesiaku, ya kan, itu acara ustadz-ustadz ceramah. Nah itu kita siapkan penerjemah dari kami, dari Kebun Jeruk. Ya, karena memang saya pikir nggak ada siapa penerjemah. Kok ada di Jogja ada penerjemah? Siapa yang terjemah? Siapa yang ceramah? Siapa yang terjemah? Ada. Siapa yang ceramah? Pastor. Pak. Berapa tuli yang hadir situ? 30 orang. Coba Pak, masuk ke istana di keraton Jogja. Jadi yang mulia, masya Allah, ini pemurtadan terjadi di kalangan mereka. Di Bogor 3 orang murtad. Neneknya nangis-nangis depan saya, Pak, tolong Pak, cucu saya kalau mau makan begini dulu. Ya, murtad, banyak yang murtad. Anak Habib, marganya Latos. Ya, wow ini. Hanya saya ajak pelan-pelan di Lampung. Saya ketemu tunarungu di daerah pantai. Satu orang tunarungu sekolahnya itu lulusan SD, udah jumpa. Saya ajak ke masjid, bapaknya nggak ngasih, nggak boleh anak saya bawa ke masjid. Ya sudah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Pas kebetulan dia video call, saya bilang, itu siapa yang video call siapa? Teman. Nah, teman. Di mana rumahnya? Dekat.
boleh kita ke sana? Boleh. Kamu bisa nganterin? Bisa. Pak, izin Pak.